Diadakannya simulasi dari petugas pemadam kebakaran Tabanan di Puskesmas Kerambitan 1 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sebab-sebab terjadinya kebakaran dan pencegahan yang perlu dilakukan apabila terjadi kebakaran. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mempersiapkan petugas dan tenaga kerja untuk menanggulangi kebakaran dalam bangunan gedung. Dasar hukum pelaksanaan training ini adalah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hampir semua tempat umum dan fasilitas publik seperti sekolah, kantor, supermarket memiliki potensi kebakaran. Apalagi di rumah sakit dengan banyaknya peralatan medis yang terhubung ke arus listrik, sangat memungkinkan terjadi kebakaran. Proteksi akan kebakaran mutlak dimiliki oleh rumah sakit. Ditambah lagi banyak jiwa di rumah sakit yang harus dilindungi jika terjadi kebakaran. Oleh sebab itu, SOP APAR di rumah sakit mutlak untuk dipelajari dan dipahami. SOP APAR di rumah sakit dan cara penggunaannya. Jika terjadi kebakaran di area rumah sakit, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengevakuasi pasien ke tempat yang aman. Setelah semua pasien dievakuasi, barulah evakuasi sarana prasarana yang masih bisa diselamatkan. Segera hubungi petugas terkait dan juga koordinasi ke semua divisi di rumah sakit. Apabila memungkinkan, segera matikan listrik di area yang terbakar. Setelah itu lakukan upaya pemadaman dengan alat pemadam api yang tersedia. Biasanya untuk kebakaran tahap awal, para pembaca bisa menggunakan APAR untuk memadamkan api. Namun, dalam menggunakan APAR para pembaca tidak boleh sembarangan. Ada teknik dan prosedur penggunaan APAR yang harus dilakukan. Teknik tersebut biasa disingkat PAS-pull, M, squeeze, sweep, pull. Dilakukan dengan cara menarik safety pin pada APAR. M. Mengarahkan nozzle ke titik api. Squeeze. Menekan tuas pada APAR. Sweep. Menyapukan media pemadam api ke sumber api dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dengan sangat pentingnya kebutuhan APAR di rumah sakit, maka ketersediaan APAR harus dipersiapkan dengan baik. Media dalam APAR harus disesuaikan dengan potensi kelas kebakaran yang akan terjadi di ruangan-ruangan rumah sakit dan harus dipertimbangkan dengan matang. Seperti misalnya kamar pasien yang berpotensi mengalami kebakaran dari kelas kebakaran A, B, C, sebaiknya dilengkapi dengan APAR powder. Atau ruangan dapur rumah sakit yang terus menyiapkan menu untuk pasien. Harus dipersiapkan alat pemadam api foam karena berpotensi mengalami kebakaran kelas B. Untuk ruangan dengan banyak alat elektronik seperti ruang olah data dan administrasi bisa menggunakan alat pemadam api CO2. Alat pemadam api CO2 aman digunakan pada alat elektronik dan tidak meninggalkan residu. Alat pemadam kebakaran CO2 juga bisa dipersiapkan di ruangan penyimpanan diesel rumah sakit. Dengan pentingnya pencegahan kebakaran di rumah sakit, APAR di rumah sakit harus benar-benar dipahami dan dipelajari oleh semua anggota rumah sakit. Pelatihan penggunaan APAR dan ketersediaan APAR sesuai potensi kebakarannya juga harus dipikirkan secara matang untuk menghindari korban jiwa dan materi yang masif saat terjadi kebakaran di rumah sakit.
Ini gimana nih? Gimana? Dok. Pak dokter sekarang, Pak dokter, Dokter Agus. Ada Dokter Agus yang kena. Yang pertama kita tarik pin. Kita pegang nozzle, arahkan nozzle dan pastikan apar ini berfungsi dengan baik. Kita menuju titik api. Oke, efektif. Ya, sini. Nah, ini buka lagi, langsung aja. Ini bawah mencetnya. Nah, ini kan pegang ini ke bawah deh. Itu kan turun. Ah, itu dah. Sudah depan. Menuju titik api. Lihat arah angin. 5 meter dulu. Mendekat, disambungkan. Wow, mantap. Tepuk tangan. Ayo. Ambil lagi aparnya, ambil. Ambil lagi, ambil. Ah, langsung suruh muka aja, Jongkok. Iya, ambil nozzle-nya. Langsung. Iya. Oke. Sekarang Pak dokter sekarang. Pak dokter sekarang. Langsung. Wih, mantap. Tabung gas ini yang meledak ini moncongnya dengan ditandai warna hitam. Cat warna merah ini berubah menjadi hitam dia. Tidak meledak seperti granat. Karena ada paparan Bu ya, paparan panas. Akibat kebakaran di samping ya, di seliling. Kita akan coba praktekkan ketika ada kebocoran gas. Cukup dengan tutup aja, dengan jari bisa. Karena ini kan ada jarak. Yang berbahaya adalah lidah apinya, bukan yang di depan bocor itu. Karena di bocor itu dingin dia. Nah, yang berbahaya lidah apinya. Nah, dingin dia. Buka regulator. Dan buka regulatornya. Ada tabung gas 3 kilo memadamkan 15 kilo. Kok lari?
usahakan beli regulator standar Pertamina. Ya, yang seperti ini ya. Ada tulisannya nggak? Ya lebih mahal lah Pak. Regulator. Sekitar berapa 300-an di Pertamina boleh. Ya. Puskesmas Keramedan 1.